Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat bersyukur dan bersukacita karena kita masih ada di tempat ini dan akan tetap ada di tempat ini sampai selama-lamanya untuk kita melayani dan mengasihi Bapak Yahweh. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yang pada pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang huruf-huruf Ibrani dan kisah penciptaan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini bukanlah sebuah kisah nyata. Tapi saya katakan juga ini juga bukan kisah fiktif. Jadi apa yang akan saya sampaikan itu bukan kisah nyata, tapi juga bukan kisah fiktif atau kisah khayalan. Apa yang akan kita dengar pada pagi hari ini adalah sebuah kisah tentang kehidupan manusia. Hanya saja kisah tentang kehidupan manusia ini digambarkan oleh huruf-huruf Ibrani. Saya menemukan ada satu kisah menarik yang datang dari huruf-huruf Ibrani ketika mereka ini tahu, saudara. Ketika huruf-huruf Ibrani ini tahu kalau Bapak Yahweh itu mau menciptakan dunia. Dan kisah ini diangkat di dalam sebuah literatur Yahudi. Saya pernah mengangkat kisah ini sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikannya lagi karena saya mendapatkan ada sesuatu yang baru lagi, saudara, dari kisah ini. Dalam kisah ini, saudara, diceritakan bahwa ketika Bapak Yahweh itu mau menciptakan dunia ini, waktu itu 22 huruf Ibrani yang ada di sekeliling crown atau mahkota Bapak Yahweh itu keluar dari mahkota dan mereka semua berdiri mengelilingi Bapak Yahweh. Kira-kira kejadiannya kalau digambarkan ya kira-kira seperti ini, saudara. Di mana pada waktu itu Bapak Yahweh memakai satu keter atau mahkota kemuliaan. Dan di mahkota kemuliaan itu di sekelilingnya itu tertulis huruf-huruf Ibrani yang jumlahnya 22 huruf. Dan ketika mereka tahu Bapak Yahweh itu mau menciptakan dunia, lalu 22 huruf Ibrani yang ada di sekeliling keter atau mahkota Bapak Yahweh itu keluar dari mahkota Bapak Yahweh, lalu mereka berdiri seperti ini dan mereka mengelilingi Bapak Yahweh. Mereka atau 22 huruf Ibrani ini pada waktu itu saling berbicara satu dengan lainnya. Dan mereka juga memohon kepada Elohim sambil berkata, ciptakanlah dunia ini melalui aku. Jadi dalam kisah ini, saudara, ceritanya 22 huruf Ibrani ini sedang menawarkan diri kepada Bapak Yahweh. Mereka menawarkan diri untuk apa? Mereka menawarkan diri supaya ketika Bapak Yahweh itu menciptakan dunia, kata pertama yang dipakai Bapak Yahweh untuk mencipta itu diawali dengan huruf mereka. Ya, jadi mereka ceritanya ini menawarkan diri kepada Bapak Yahweh. Supaya kalau nanti Bapak Yahweh menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, kata penciptaan atau di dalam kata penciptaan itu, di huruf pertama kata penciptaan, mereka memohon kepada Bapak Yahweh, kiranya Engkau Bapak Yahweh yang Maha Kados, Engkau berkenan memakai aku sebagai huruf awal dari kata penciptaanmu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun mereka ini menawarkan diri kepada Bapak Yahweh, rupanya pada waktu itu Bapak Yahweh itu tidak mau asal pakai mereka untuk dijadikan huruf pertama dalam kata penciptaannya.
atau Bapak Yahweh itu tidak mau asal pakai begitu saja mereka untuk dijadikan sebagai huruf awal dalam kata penciptaannya. Dan seperti kita ketahui, pada akhirnya huruf yang dipilih Bapak Yahweh untuk kata-kata penciptaannya adalah huruf Bet. Karena apa? Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Kejadian pertama ayat yang pertama, dalam kitab berbahasa Ibrani, kata pertama dalam penciptaan bunyinya adalah Beresit. Dan kata Beresit yang artinya pada mulanya itu diawali dengan huruf apa? Bet, ya, Beresit. Itu huruf Ibrani pertamanya apa tadi? Huruf Bet. Ya, jadi pada akhirnya saudara, istilahnya kesimpulan dari kisah ini, pada akhirnya setelah 22 huruf ini mengajukan diri supaya Bapak Yahweh itu berkenan memakai mereka untuk menjadi huruf awal di kata-kata penciptaan. Yang dipilih saat itu adalah huruf kedua, yaitu huruf Bet. Nah, tetapi pertanyaannya saudara, kenapa dari 21 huruf Ibrani ini, huruf Bet yang dipilih Bapak Yahweh dan dijadikan huruf awal untuk kata-kata dalam penciptaannya? Soal kenapanya, nanti kita akan sampai ke sana saudara. Tetapi sekarang kita akan lihat dulu bagaimana ketika huruf-huruf Ibrani ini datang kepada Tuhan dan minta kepada Bapak Yahweh supaya mereka dipakai dalam kata penciptaan. Dan saya katakan apa atau bagaimana cara mereka minta atau apa yang mereka ucapkan kepada Bapak Yahweh ketika mereka minta atau memohon kepada Bapak Yahweh supaya mereka dijadikan huruf awal dalam kata penciptaan. Apa yang mereka minta atau apa yang mereka ucapkan dalam permohonan mereka ini saudara? Ini saya anggap penting untuk kita pelajari. Karena dari apa yang mereka minta kepada Tuhan, di situ nanti ada satu pelajaran penting yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Dan huruf pertama yang datang menghadap Bapak Yahweh supaya dirinya itu dipakai sebagai huruf awal dalam penciptaan adalah huruf yang ke-22, yaitu huruf Tau. Huruf Tau datang menghadap Elohim dan dia berkata, "Ya Elohim Yahweh yang Maha Kados, ciptakanlah dunia melalui diriku. Karena melalui aku di kemudian hari nanti, aku akan memberikan kepada Israel atau Israel hukum dan berbagai kisah." Nah, yang dimaksud dia akan memberikan hukum kepada Israel dan berbagai kisah, itu adalah apa ini? Torah. Karena kata Torah itu diawali dengan huruf Tau. Torah itu huruf Ibraninya ini, dari kanan ke kiri ya. Tau, Waw, Res, dan He. Dibaca Torah. Nah, huruf pertama kata Torah itu adalah huruf Tau. Jadi, yang pertama datang menghadap kepada Bapak Yahweh itu huruf Tau. Lalu huruf Tau ini ngomong, "Ya Elohim yang Maha Kados, ciptakanlah dunia itu melalui diriku." Lalu dengan percaya diri juga, huruf Tau ini ngomong saudara, "Karena nanti suatu hari kelak, melalui aku akan memberikan kepada Israel yang adalah bangsa biji matamu, itu hukum dan berbagai kisah." Tetapi pada saat itu saudara, Bapak Yahweh itu menjawab, "Tidak tahu. Karena suatu hari nanti, kamu itu akan dipakai sebagai tanda untuk menandai kuburan manusia yang sudah mati." Huruf Tau itu artinya mark atau sign, yang artinya tanda. Dan huruf Tau juga adalah akhir dari kata mawet, yang artinya apa ini? Mati.
Jadi kata mati itu bahasa Ibraninya mawet. Mawet itu hurufnya mem, waw, dan tau. Maka ketika tau itu mengajukan dirinya, ciptakanlah dunia melalui aku. Waktu itu di luar dugaan huruf tau. Dia pikir dia akan diterima Bapak Yahweh untuk dia dijadikan sebagai huruf awal dalam kata-kata penciptaan. Tetapi ternyata pada waktu itu Bapak Yahweh ngomong apa? Tidak tahu. Karena suatu hari nanti kamu itu akan dipakai sebagai tanda untuk menandai kuburannya orang mati. Gitu loh. Kalau kita melihat di kuburan orang-orang Yahudi, secara khusus orang-orang Yahudi penganut Yudaism atau Yudaisme, di patok kuburannya itu ada tulisan huruf taunya, saudara. Dan huruf tau di sini, ini adalah huruf akhir dari kata mawet yang artinya mati. Nah, hal ini saudara sedang memberitahu kepada kita bahwa kita itu harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan ketika kita itu masih hidup di dunia ini. Ya, jadi tahu sebagai tanda kuburan orang mati itu sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa kita itu harus betul-betul berhati-hati dengan apa yang kita lakukan ketika kita itu masih hidup di dunia ini. Karena apa, saudara? Karena apa yang kita lakukan ini akan jadi tanda pengingat. Baik itu akan jadi tanda pengingat bagi Tuhan, maupun akan menjadi tanda pengingat bagi kita sesama manusia. Yang dimaksud tanda pengingat bagi Tuhan itu adalah pada saat nanti kita masuk dalam pengadilannya Bapak Yahweh. Semua yang kita lakukan di dunia ini akan jadi tahu, ini akan jadi tanda pengingat bagi Tuhan, yaitu suatu tanda untuk Bapak Yahweh itu memutuskan kira-kira ganjaran apa yang kelak pantas kita terima sesuai dengan perbuatan kita sekarang ini. Ya, jadi ini yang mesti kita ngerti. Bahwa apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, yang terkadang seringkali ketika kita melakukan sesuatu, kita melakukan dengan sembarangan, saudara. Tetapi ternyata apa yang kita lakukan, apapun itu, suatu hari nanti, kelak ketika kita bersama-sama masuk dalam pengadilannya Bapak Yahweh, rupanya apa yang kita lakukan itu akan menjadi satu tanda pengingat bagi Bapak Yahweh, di mana tanda itu, pengingat itu akan dipakai Bapak Yahweh untuk memutuskan ganjaran apa yang kelak pantas kita terima ketika kita ada di pengadilan Tuhan. Sampai di sini saudara. Kemudian saya jadi teringat dan saya merenung dengan sikap pemimpin-pemimpin gereja yang sampai dengan hari ini mereka dengan gagah beraninya berani menyembunyikan nama Yahweh, mereka berani menyembunyikan nama Yesua, dan mereka berani menyembunyikan Torah dari jemaatnya dengan alasan atau dalih macam-macam. Di sini saya merenung saudara, apa mereka itu tidak tahu ya, kalau perbuatan mereka menyembunyikan kebenaran, itu suatu saat akan jadi tanda pengingat bagi Bapak Yahweh. Untuk apa saudara? Untuk menentukan ganjaran yang akan mereka terima. Dan sesuai dengan kitab suci, saya berani mengatakan bahwa orang yang menyembunyikan nama Yahweh, orang yang menyembunyikan nama Yesua, orang yang menyembunyikan Torah, bahkan mengajarkan kita tidak perlu melakukan Torah, suatu hari nanti di pengadilan Tuhan, saya bisa pastikan orang itu pasti akan berurusan dengan penghukuman Bapa Yahweh, sekalipun di dahinya itu sudah ada meterai nama Yahweh. Ya, jangan saudara berpikir semua orang yang menyembah Bapa Yahweh itu mengajarkan atau melakukan Torah. Tidak saudara. Nah, orang yang seperti ini bagaimana? Di dahinya sudah ada nama Yahweh,
dia sudah menyembah Yesua, dia sudah ngerti kebenaran Bapak Yahweh Yesua, dia ngerti meterai baptisan pembaruan, tetapi dia tidak mengajarkan Torah, bahkan mengatakan Torah itu tidak perlu kita lakukan dengan dalih macam-macam. Suatu saat nanti, sesuai apa yang kitab suci katakan, bahwa orang yang tidak mengajarkan Torah itu akan disebut sebagai Torahlessness. Orang yang dicap sebagai pembuat kejahatan karena tidak mengajarkan Torah. Dan semua pembuat kejahatan apapun itu, pada akhirnya dia akan berurusan dengan penghukuman Bapa Yahweh. Dan asal saudara tahu, penghukumannya orang yang meniadakan Torah itu jauh lebih berat ketimbang hukumannya orang yang maling ayam, saudara. Ya. Tidak ada memang dalam kamusnya Bapak Yahweh ada dosa kecil dan dosa besar. Ada dosa hitam dan dosa putih. Semua di hadapan Bapak Yahweh. Yang namanya dosa itu adalah kegelapan. Dan itu semua gelap. Warnanya hitam pekat semua. Tetapi saudara perlu ngerti. Bahwa yang paling berat hukumannya nanti sesuai kitab suci katakan. Itu adalah pemimpin-pemimpin gereja. Yang berani mengatakan kita tidak perlu melakukan Torah. Jadi saudara yang mendengarkan firman ini dimanapun saudara berada. Kalau saudara seorang pemimpin gereja, saya hanya ingin memberitahu melalui apa yang saudara dengar pada pagi hari ini. Jangan saudara sekali-kali berani lagi meniadakan Torah untuk jemaatmu. Ya, jangan saudara mengajarkan jemaatmu untuk tidak melakukan Torah. Karena itu sangat membahayakan keselamatan jiwa jemaatmu. Kalau saudara sendiri sebagai pengajar tidak melakukan itu urusan saudara. Tapi kasihanilah jemaatmu. Ya, karena kalau yang tidak selamat itu pemimpin gerejanya tidak masalah saudara. Cuman satu orang. Tapi bagaimana kalau satu gereja atau kehilat itu dipercaya ratusan jemaat Tuhan bahkan ribuan. Tapi mereka tidak selamat semua. Karena mereka dicap sebagai Torahlessness. Yang kasihan jemaatnya. Dan orang atau manusia itu juga akan mengingat apapun yang pernah kita lakukan saudara. Sekalipun kita itu sudah mati. Maka kalau kita perhatikan dunia ini mengenal satu ungkapan yang dikatakan apa? Gajah mati meninggalkan gading, harimau ninggal belang, manusia mati meninggalkan nama. Dan tentunya ketika manusia mati itu tidak hanya meninggalkan nama. Tetapi manusia mati itu juga meninggalkan memori atau kenangan. Cuman pertanyaannya, nama atau kenangan seperti apa yang akan kita tinggalkan kelak? Ketika kita itu diizinkan Bapak Yahweh mengalami rapture secara pribadi melalui kematian. Apakah kita mau meninggalkan nama yang buruk? Kita mau meninggalkan nama yang tidak baik? Atau kita mau meninggalkan Shem Tov atau nama baik dan kenangan yang baik? Jadi melalui huruf Tawi ini saudara, kita betul-betul diberitahu. Hati-hati dengan apa yang sekarang ini sedang kita lakukan selama kita hidup. Kalau saudara perhatikan, akhir-akhir ini saya banyak berbicara tentang kehidupan atau moral kita sebagai manusia. Dalam ibadah Sabat beberapa pekan yang lalu, kalau saudara ingat, saya berbicara tentang hati yang kotor dimuliakan. Yang artinya bahwa setiap kita itu pasti pernah menghidupi satu kehidupan dengan masa lalu yang kelam. Dan saya katakan seperti apapun masa lalu kita, itu tidak jadi masalah buat Bapak Yahweh. Karena yang Bapak Yahweh lihat dari kita itu bukan masa lalu kita, tapi perubahan diri kita yang sekarang ini saudara. Jadi tidak masalah, mau masa lalu kita itu kelamnya kayak apa, no problem bagi Bapak Yahweh. Yang salah itu kalau dari dulu sampai sekarang sampai mati, sampai dipatoki tetap brengsek. Artinya tetap mati dalam kebrengsekan. Nah itu yang salah. Sama seperti apa saudara?
ungkapan yang dikatakan kalau kamu lahir sebagai orang miskin itu tidak salah. Tapi kalau kamu mati masih dalam keadaan yang miskin itu yang salah, gitu loh. Nah, ini sama seperti halnya dengan kehidupan masa lalu kita yang mungkin kelam. Itu tidak jadi masalah buat Bapak Yahweh. Kita masa lalunya mau buruk bobrok kayak apapun, Bapak Yahweh itu tidak urusan. Jangankan masa lalu, kalau saudara perhatikan Kepa atau Petrus ketika dia masih ada bersama-sama dengan Yesua, bukan hanya masa lalunya, tapi kejadian atau sikap hidupnya saat itu kalau dilihat pakai kacamata manusia biasa, itu juga tidak baik. Karena apa? Kepa atau Petrus itu apa? Sifatnya budrekan, ya, darah tinggi, temperamen, saudara. Tapi kenyataannya Petrus atau Kepa itu justru menjadi satu di antara 3 orang yang paling dikasihi Yesua di antara 9 murid Yesua. Jumlahnya kan 12. 3 di antaranya di situ ada Kepa atau Petrus. Yang pertama itu Yakov atau Yakobus. Yang kedua Yohanan atau Yohanes, dan yang ketiga itu siapa? Kepa atau Petrus. Kenapa kok Yesua condong kepada 3 orang ini? Karena 3 orang ini punya karakter yang menonjol, saudara. Kalau Yakobus itu karakter yang menonjolnya itu pelayanan. Dia suka melayani. Ya, orangnya ringan tangan, dia suka melayani. Kalau Yohanan atau Yohanes itu karakter yang menonjolnya itu kasih. Orangnya penuh kasih gitu loh, saudara, ya. Lemah lembut, dia penuh kasih. Tapi Petrus yang ketiga, karakternya apa sih menonjol? Budrekan, gitu loh. Tapi anehnya kenapa kok budrekan justru dipakai sama Bapak Yahweh, sama Yesua. Karena Yesua ngerti, sudut pandangnya Yesua itu tidak sama seperti orang-orang Yunani yang hanya melihat seseorang itu dari 2 sisi. Pola pandang Ibrani itu pola pandang atau perspektifnya adalah circular atau circle, lingkaran, melihat seseorang itu dari berbagai sisi. Yang dilihat Yesua itu bukan budrekannya, tapi sisi lain dari budrekan atau temperamennya itu yang dilihat. Apa? Seorang yang temperamen itu biasanya seorang yang pemberani. Maka Yesua pakai dia untuk apa? Memberitakan kebenaran, memberitakan Injil. Yesua pakai Kepa, dan itu tidak dipermasalahkan, saudara. Ya. Jadi seperti apapun masa lalu kita, itu tidak akan dipermasalahkan Bapak Yahweh. Dan kalau saudara perhatikan waktu-waktu ini, akhir-akhir ini saya banyak sekali bicara tentang masalah kehidupan atau moral kita sebagai manusia. Di sini kalau saudara peka, seharusnya saudara mengambil satu kesimpulan. Berarti waktu-waktu ini adalah waktu untuk kita itu harus melakukan tesyufah atau pertobatan. Karena apa, saudara? Karena waktunya tidak lama lagi untuk Yesua itu datang menjemput kita. Perhatikan ini baik-baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jangan sampai nanti suatu saat saudara nangis darah, saudara nangis-nangis. Karena pada saat itu rupanya saudara tidak ikut dalam karya keselamatan pengangkatan. Karena apa? Pada saat kita dinasehati, kita bukannya menerima, justru kita marah. Seperti orang yang mengundurkan diri dari tempat ini karena tidak suka saya bicara soal vaksin. Tidak masalah buat saya, saudara. Karena saya sudah punya satu tekad dan prinsip. Untuk kebenaran, apapun resikonya, saya akan minta kekuatan Bapak Yahweh untuk menghadapinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai nanti suatu hari kelak, saudara nangis-nangis karena saudara ketinggalan. Dan saya mau ingatkan bahwa pertobatan yang dilihat Bapak Yahweh itu bukan pertobatan pas perayaan Yom Teruah. Saudara dikasih tahu kita datang jam 5 tepat, kita mulai lebih awal. Karena barangkali tepat tanggal 1 Tisri besok Yesua akan datang. Lalu saudara dengan penuh ketaatan
saudara pakai baju putih-putih, saudara datang ikut masuk dalam penyembahan dan persiapan roh. Bukan pertobatan seperti itu, saudara. Tapi yang dilihat dan dipertimbangkan Bapak Yahweh, itu pertobatan sejak sekarang ini. Ya. Jangan saudara main-main. Sekali lagi saya ingatkan, kalau dulu saudara sering mendengar, saya atau Bapak Gembala atau Ibu Gembala sebelum saya dulu mengatakan, saudara-saudara hati-hati, sebentar lagi Tuhan Yesus akan datang. Jamnya waktu itu kalau saya gambarkan, itu masih jam 8 pagi mungkin. Tapi sekarang kalau itu terus disounding ulang kepada saudara, saya sering menyampaikan hal ini. Sekarang itu sudah bukan jam 8 pagi. Tapi bisa jadi sekarang itu sudah jam setengah 12 siang. Kalau Yesua itu datang jam 12 siang, berarti hanya kurang setengah jam lagi Yesua akan datang. Itu artinya kurang beberapa saat lagi Yesua itu akan datang. Ya, jadi saya sudah mengingatkan. Saya tidak berharap saudara nanti ketika waktu pengangkatan saudara akan ingat-ingat kata saya ini. Tapi saudara tidak ingat apa-apa karena saat itu tubuh saudara sudah diubahkan dengan tubuh kemuliaan dan diangkat Yesua. Itu yang saya harapkan. Karena kalau nanti pada waktunya pengangkatan, saudara masih ingat-ingat kata-kata saya, benar ya, omongannya Pak Nino dulu itu. Saya disuruh bertobat, tak tunda-tunda, sekarang Yesua datang, saya ditinggal. Kalau saudara sampai ingat kata-kata saya ini, berarti bisa saya pastikan, saudara ketinggalan. Dan saya ingin mewarning kepada saudara, hati-hati, waktunya benar-benar tidak lama lagi. Syarat untuk pembangunan bait suci yang ketiga itu sudah lengkap. Dulu syarat yang dibutuhkan untuk pengorbanan, untuk pentahiran bait suci, yang dibutuhkan adalah red heifer atau lembu merah. Waktu itu ketika di Israel itu lahir seekor lembu merah. Lembu merahnya itu sampai dijaga ketat oleh pasukan intelijennya Israel yang namanya Mossad. Lembu saudara, sampai dijaga sama apa? Mossad, bayangkan. Padahal cuma apa itu? Lembu. Tapi dijaga sama Mossad. Jangan sampai ada orang yang berani menyentuh lembu ini. Hati-hati deman-eman begitu. Dibikinkan kandang khusus. Mungkin bisa jadi kandangnya itu di luar kandang utama. Kandang yang paling luar itu mungkin dikasih setrum. Nek sampai ada orang yang mendekat berusaha mencuri lembu ini supaya gagal penggenapan nubuatan pembangunan bait suci ketiga, orang itu akan kesetrum dan mati. Mungkin seperti itu. Bahkan di luar pagarnya masih dijaga sama Mossad, agen intelijen terhebat di dunia. Tapi ternyata pada waktu itu, setelah red heifernya itu diteliti, oh ternyata di bagian, kalau tidak salah buntut apa di bagian pahanya, itu masih ngelawir satu rambut warna putih. Maka sejak saat itu dibatalkan. Red heifernya dikeluarkan dari kandang istimewa ini, diumbar begitu. Dan saudara tahu, sekarang red heifernya itu Bapak Yahweh kirim, jumlahnya sangat banyak sekali. Dan bulunya itu merah total semua, seperti namanya red heifer. Pembangunan bait suci sudah siap. Dananya sudah disiapkan juga melalui tangan-tangan orang kayanya Yehudi yang tergabung dalam satu kelompok yang namanya Neeman Neharhabayit. Neeman Neharhabayit itu satu kelompok orang-orang Yehudi yang kaya raya, yang tersebar di seluruh dunia ini. Dan mereka sudah menyiapkan dananya. Berapapun dananya untuk membangun bait suci yang ketiga, sudah disiapkan. Mau miliatan, triliunan, tenang, ada dananya. Dan itu sudah tersedia, saudara. Hanya tinggal nunggu apa? Surat izinnya. Begitu izinnya digedok palu, boleh dibangun. Saat itu juga
partisi-partisi bait suci yang ketiga itu akan dibawa ke tempatnya. Berdirikan, dirakit, dan berdirilah bait suci yang ketiga. Dan itu artinya kalau bait suci sudah berdiri, itu artinya juga Yesua itu berarti sudah siap berdiri juga di awan-awan kemuliaannya untuk menjemput saudara dan saya. Tinggal saudara dan saya mau enggak dijemput sama Yesua. Kalau saudara mau, ya yang benar sejak sekarang. Saudara perhatikan pola ibadah saudara. Saudara perhatikan pola ketaatan saudara dalam segala hal. Kalau masih ada yang belum taat, kerjakan ketaatan itu. Supaya nanti ketika Yesua datang, Yesua akan memanggil nama kita untuk diselamatkan. Ada orang mengatakan kita tidak perlu taat soal makanan kosher, karena makanan kosher itu tidak menyangkut keselamatan. Tetapi saya katakan makanan kosher itu juga menyangkut keselamatan. Karena apa? Karena sama seperti halnya seorang murid yang dikasih oleh gurunya soal ujian yang harus dia kerjakan. Katakanlah ada 10 soal ujian. Kalau murid itu bisa mengerjakan ke-10-nya dengan benar, maka dia akan mendapatkan nilai 10. Kalau dia bisa mengerjakan semuanya, dia akan lulus dengan predikat cum laude atau bagus atau baik, sangat baik. Tetapi Bapak Yahweh itu menyadari, yang bisa mengerjakan ketaatan Torah 10-10-nya atau 613 itu hanya Yesua. Tapi Bapak Yahweh itu juga melihat ketaatan kita dan usaha kita. Melakukan Torah sebisa mungkin, sekalipun kita itu mungkin tidak bisa mengerjakan ke-10-nya. Nanti akan dinilai. Kan sekolah dunia itu punya yang namanya standar KKM. Apa itu KKM? KKM apa sih? Aku sering krungu tapi ora ngerti. Itu apa itu KKM? Coba sing banter yang sekolah itu ngomong, Tian, KKM apa? Orang ngerti piye? Sekolah orang ngerti. Lah kok padha aku. Kriteria ketuntasan minimal. Ya, sekolah dunia itu punya standar KKM. Kriteria ketuntasan minimal. Artinya ada angka minimal yang akan dipertimbangkan sekolah untuk meluluskan atau menaikkan anak itu. Kira-kira seperti itu saudara ya. Nah itu demikian pula dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh itu ngerti. Kita tidak akan bisa melakukan 10 Torah itu dengan sempurna. Hanya siapa yang bisa melakukan? Yesua. Maka Yesua disebut sebagai Torah Hayim atau Torah kehidupan. Tapi Bapak Yahweh itu punya standar KKM. Ya katakanlah standar KKM-nya Bapak Yahweh 7. Kalau saudara tidak bisa melakukan yang 3, saudara hanya bisa melakukan 7 dan itu betul-betul saudara usahakan untuk lakukan. Tapi toh pada akhirnya saat Yesua datang, nilai saudara hanya 7. Kira-kira saudara akan lulus atau ikut diangkat enggak? Ikut diangkat. Karena yang dilihat Bapak Yahweh apa? Usaha kita untuk melakukan Torah itu. Bapak Yahweh ngerti kok. Tidak ada di antara kita yang bisa perfect 10-nya kita kerjakan dengan baik. Itu tidak ada. Hanya Yesua. Kita bisa mengerjakan 1 saja. Saya katakan itu bagus. 1 saja saudara bisa mengerjakan. Itu bagus. Tapi kalau saudara dikasih standar KKM-nya Bapak Yahweh 7. Ya usahakan jangan wis tak ngerjake pitu wae. Enggak, tetap usahakan kerjain ke-10-nya, tapi dengan satu motivasi yang benar. Ya, jangan saudara berpikir ketika saudara coba melakukan Torah, di situ sambil saudara berpikir, aku tak melakukan Torah, ben ketok aku jadi pelaku Torah. Selama itu ada di pikiran saudara, maka apa yang saudara kerjakan, ketaatan saudara terhadap Torah, saat itu juga gugur di mata Bapak Yahweh. Karena apa? Yang Bapak Yahweh deteksi itu selain ketaatan saudara, juga motivasi saudara.
Kalau saya tidak mau begitu, saudara. Saya tidak mau motivasinya ben ketok melakukan Ya, ben nek ono Pak Nino itu delok Pak Nino iki ketok melakukan. Saya tidak pusing saudara melakukan atau tidak pusing. Ya, saya mengajar, Bapak Yahweh katakan harus kita lakukan. Ya kita lakukan. Perkara nanti nilai kita itu 7, 8, itu biar Bapak Yahweh yang menilai. Tapi perlu saudara ingat, pada saat Bapak Yahweh menilai, dia juga melihat motivasi kita melakukan itu apa. Benar-benar tulus pengen taat atau hanya biar kelihatan melakukan. Tuhan ngerti saudara. Saya pernah memberitahu, mata Bapak Yahweh itu ibarat seperti rainbow, warna-warna rainbow atau pelangi. Di mana warna pembuka pelangi dan warna penutup. Warna pembukanya itu apa? Pelangi apa? Mejiku hibi niu. Warna pembukanya berarti mene itu apa? Merah. Tapi perlu saudara ketahui, sebelum warna merah itu ada yang namanya warna inframerah. Terus jiku hibiniu, yang terakhir berarti apa? Ungu. Setelah warna ungu itu ada warna yang namanya ultra ungu. Apa artinya inframerah dan ultra ungu? Ini berbicara tentang mata Bapak Yahweh. Itu yang sanggup mendeteksi, melihat sampai ke dasar jantung hati kita. Benar tidaknya kita, itu bukan ditentukan oleh ucapan kita. Tapi apa yang kelihatan yang kita lakukan. Warna inframerah itu satu warna yang kalau saya senter, ini inframerah itu seperti ini ya. Nih yang saudara lihat di depan ini inframerah. Ini saya mau nyenter di, kalau malam-malam di seberang jalan di pohon-pohon itu juga bisa saudara. Saya senteri begini bisa. Ya toh? Itu artinya mata Bapak Yahweh itu sanggup mendeteksi benar tidaknya kita itu sampai ke dasar jantung hati kita. Terus yang warna ultra ungu artinya apa? Ultra ungu atau ultraviolet itu seringkali dipakai untuk mendeteksi apa? Uang palsu. Kalau saudara lihat detektor uang palsu warnanya apa lampu nih? Ungu. Tapi itu bukan ungu sebetulnya. Ungu itu kan bahasa awam kita. Yang benar itu warna ultra ungu. Nah ultra ungu itu bisa mendeteksi uang itu asli atau tidak. Ini berbicara tentang mata Bapak Yahweh itu bisa melihat kepalsuan atau keaslian motivasi kita. Jadi jangan saudara macam-macam. Saudara seolah-olah berlagak di depan saya jadi pelaku torah. Nek pas aku mertamu, mari om kita makan, ini sambalnya sambal bawang om. Ya, tapi begitu saya balik jipuk terasi dulek. Wah enak ini, Pak Nino wis balik. Ya toh? Bapak Yahweh ngerti, aku balik memang orang ngerti. Tapi Bapak Yahweh tahu saudara. Jadi hati-hati. Ya, melalui huruf tau ini kita diberitahu hati-hati dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Karena apa yang kita lakukan itu akan jadi tanda pengingat. Baik itu oleh sesama kita manusia maupun itu akan jadi tanda pengingat bagi Bapak Yahweh. Ini huruf yang pertama. Yang pertama sudah setengah jam lebih ya. Ini nanti masih ada berapa? 21 huruf kali setengah jam. Ya, kita pulang nanti malam enggak apa-apa ya? Oke. Lalu huruf berikutnya yang menghadap Tuhan adalah huruf sin. Pada waktu huruf sin menghadap Bapak Yahweh, waktu itu huruf sin juga berkata kepada Bapak Yahweh, ya Elohim yang Maha Kados, ciptakanlah dunia melalui diriku. Karena keagunganmu sebagai Yahweh El Shaddai dimulai dengan huruf sin. Shaddai itu dimulai dengan huruf sin. Sin, dalet, yod. Ini sin ya. Maka karena dia tahu Bapak Yahweh itu punya satu keagungan, punya banyak keagungan, tapi satu di antaranya keagungannya itu dikatakan sebagai Yahweh El Shaddai. Bukankah keagunganmu sebagai El Shaddai itu dimulai dengan huruf sin? Maka dia dengan percaya diri maju ngomong sama Bapak Yahweh, ciptakanlah dunia ini melalui aku. Tapi rupanya apa ini? Elohim, Bapak Yahweh menolak dan berkata apa?
tidak sin. Ya. Karena apa? Karena kata syeker atau falsehood atau kepalsuan atau dusta itu juga dimulai dengan huruf sin. Jadi pergilah sana, huruf sin. Saudara perhatikan kata pergilah di situ. Ya, saudara perhatikan kata pergilah di sini. Di sini saudara, kita bisa melihat bagaimana Bapak Yahweh itu begitu bencinya dengan yang namanya falsehood atau kepalsuan atau dusta. Karena apa? Karena dusta itu juga akar dari kejahatan. Kalau kita perhatikan berapa banyak hubungan yang sudah lama terjalin dengan baik, itu rusak dalam waktu sekejap hanya karena dusta. Betul saudara? Saudara pernah lihat enggak? Orang bersahabat bahkan sejak kecil, sejak untuk dilahirkan, lahirnya bareng, begitu dia bisa tumbuh, dia bisa berangkang, bisa berdiri, bisa lari, bisa main bareng, jadi teman, jadi sahabat sampai tua. Tapi ternyata persahabatan mereka yang sudah terjalin berpuluh-puluh tahun bisa putus dalam waktu sekejap hanya karena satu di antaranya itu berdusta. Lalu kalau saudara perhatikan berapa banyak orang jadi kehilangan kepercayaan dari orang lain juga karena dusta. Kalau saudara ikut orang Cina, jangan sekali-sekali saudara bohong. Sekali saudara ngapusi, saudara bohong, saat itu juga putus hubungan sampai di sini. Saudara mau merengek-rengek kayak apa, saudara tidak akan dipercaya lagi. Itu manusia saudara, yang sangat benci dengan yang namanya dusta. Dia tidak mau dibohongi. Dan ini yang saya katakan sebagai dusta itu juga akar dari segala kejahatan. Lalu kalau kita perhatikan juga, berapa banyak suami istri yang bahkan sampai saling bunuh, saling tikam, itu juga karena dusta. Ya toh, suaminya pergi non jauh di sana, istrinya menunggu di sini. Ternyata selain bekerja, suaminya juga mengerjain wanita lain. Demikian pula sebaliknya. Suaminya kerja capek-capek, ternyata istrinya juga sedang bekerja dengan laki-laki lain. Kalau kita perhatikan berapa banyak suami istri yang bahkan tidak hanya cerai. Wah, kalau cuman cerai, sakitnya hatiku itu tidak terlampiaskan. Aku harus melampiaskan sakit hatiku. Aku harus bunuh suami atau istriku. Ya, jadi berapa banyak? Bahkan suami istri yang sampai saling bunuh itu juga karena dusta. Jadi dari huruf sin ini saudara, kita diberitahu jaga mulut kita itu dari perkataan syeker atau dusta. Jangan gampang kita itu ngomong dusta. Jangan gampang kita itu ngapusi. Kalau ngomongnya waktu melucut ke kata-kata ngapusi itu memang mudah, gampang. Tapi ingat, dusta itu bangkai. Yang namanya bangkai, saudara tutupi, saudara kemas kayak apapun, suatu saat baunya akan tercium juga. Ya, jangankan cuma saudara kemas pakai plastik, pakai karung goni. Orang sing dikubur, dicor, itu juga akhirnya kecium sama siapa? Anjing pelacak yang penciumannya tajam. Karena apa? Kebohongan atau dusta itu bangkai saudara. Gitu loh. Jadi saya itu mau dibohongi siapapun, tetap suatu saat yang namanya kebohongan itu akan terkuak. Karena yang namanya kebohongan apa tadi? Bangkai. Sesuatu yang baunya tidak sedap. Dan itu akan keluar. Pasti akan konangan saudara-saudara sekalian. Maka saya tidak pernah pusing ketika ada orang-orang yang macam-macam di belakang saya. Saya cuman sama Bapak Yahweh minta, Bapak Yahweh munculkan ke permukaan semua yang tidak benar. Mesti muncul saudara. Tidak ada satupun yang tidak muncul. Semua yang tidak benar di belakang saya cuma minta begini, Bapak Yahweh tolong Tuhan dengan caramu munculkan yang tidak benar, yang tidak
yang tidak benar ini, yang brengsek ini ke permukaan. Buat kelihatan saudara. Ya. Jadi saudara, itu hati-hati. Kalau saudara mau mengucapkan kata-kata dusta. Karena dusta itu bangkai saudara. Jangan sampai kita menganggap kita itu sudah menyembah Tuhan dengan benar. Dan suatu saat Bapak Yahweh katakan apa? Pergi dari hadapanku. Karena aku benci. Dan aku tidak suka dengan mulut syekermu atau mulut dustamu. Karena apa saudara? Di satu sisi mulutmu kamu pakai untuk memuji-muji aku. Tapi dengan mulut yang sama, syeker atau dusta itu juga keluar dari mulutmu. Yang kalau saya pinjam bahasanya Pak Hani itu terselubung. Ya Pak Hani? Ya, terselubung. Ini saya tidak nyindir loh ya. Saya pinjam bahasanya Pak Hani, terselubung. Gitu loh ya. Jangan ada yang terselubung di hadapan Tuhan. Saudara mau selubungi pakai selubung cor beton sekalipun. Ingat, penciuman Bapak Yahweh itu sangat tajam. Semua dosa itu bangkai. Dan itu pasti akan tercium, saudara. Ini huruf yang kedua yang datang kepada Tuhan. Lalu kita lihat huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga yang datang kepada Bapak Yahweh adalah huruf res. Huruf res juga menghadap dan berkata kepada Bapak Yahweh, Ya Elohim yang Maha Kados, ciptakanlah dunia melalui diriku. Karena keagunganmu sebagai Yahweh El-Rahum atau Elohim yang Maha Pemurah. Dimulai dengan hurufku, yaitu huruf res. Rahum itu hurufnya seperti ini. Res, het, waw, mem. Dan ini dimulai dengan huruf apa saudara? Huruf res. Maka karena huruf res itu tahu Bapak Yahweh punya keagungan sebagai Yahweh El-Rahum. Yahweh yang Maha Pemurah, yang penuh dengan rahmat. Dia berani mengatakan ciptakanlah dunia ini melalui aku, ya Elohim yang Maha Kados. Nah sampai di huruf res saudara. Kembali kata yang sama diucapkan oleh Bapak Yahweh untuk menolak permintaan huruf res. Waktu itu Bapak Yahweh mengatakan tidak res. Karena kata ra yang artinya jahat dan kata rosya yang artinya orang fasik itu juga dimulai dengan huruf res. Jadi pergilah, tidak usah membanggakan dirimu. Kamu bangga mengatakan keagunganku sebagai Yahweh El-Rahum itu dimulai dengan huruf res. Tapi kamu ingat kata ra yang artinya jahat dan rosya yang artinya orang fasik, orang yang aku laknat dan orang yang aku hukum, itu juga dimulai dengan huruf res. Sudah, sana pergi saja. Ya, aku tidak butuh kamu. Perlu saudara ketahui, kata orang fasik yang ditulis dengan kata rosya ini ditujukan kepada orang-orang yang disebut dengan Torah lessness. Atau orang yang dicap sebagai pembuat kejahatan karena tidak melakukan Torah. Tadi di depan sudah sempat saya singgung saudara. Di hadapan Bapak Yahweh, orang yang tidak melakukan Torah, selain dianggap orang fasik, dia itu juga dianggap sebagai pembuat kejahatan. Sekalipun saya katakan, di dalam dunia ini tidak ada catatan kejahatan fisik yang dia lakukan. Artinya di data pemerintah, di catatan pemerintah, di catatan kepolisian, itu tidak ada catatan orang ini pernah melakukan kejahatan apapun. Tidak ada. Bisa enggak orang yang tidak pernah melakukan kejahatan apapun, itu saya gambarkan atau saya simbolkan sebagai pemimpin gereja. Yang rata-rata pemimpin gereja itu kan latar belakangnya bersih-bersih saudara, hidup masa lalunya. Ya mungkin bisa saya katakan jarang pemimpin gereja yang punya catatan hitam di kepolisian atau pemerintah. Jadi kalau saya gambarkan orang yang bersih yang tidak punya catatan kejahatan di kepolisian itu dengan pemimpin gereja atau pendeta, maka pendetalah
yang akan dianggap Bapak Yahweh itu jadi Torahlessness, dicap jahat karena tidak melakukan atau mengajarkan Torah. Jadi sekalipun tidak ada catatan kejahatan, tapi rupanya di hadapan Bapak Yahweh dia jahat. Karena apa? Karena setelah dibacakan putusannya, ini loh kejahatanmu. Pada saat kamu aku percaya memimpin sidang jemaatku, domba-dombaku, kamu mengatakan kita tidak perlu melakukan Torah. Maka jangan sampai saudara, kita itu bermasalah dengan Torah, supaya kita tidak disebut Rosia atau orang fasik karena kita Torahlessness. Ini yang ketiga. Lalu berikutnya yang datang kepada Bapak Yahweh adalah huruf Qaf. Huruf Qaf juga menghadap Elohim dan berkata, ciptakanlah dunia ini melalui aku. Karena sifat Elohim adalah kados atau kudus. Dan kados itu dimulai dengan aku, yaitu huruf Qaf. Kados, huruf Ibrani seperti ini. Qaf, Dalet, Waw, dan Sin. Ini dibaca kados artinya kudus. Karena huruf Qaf ngerti sifatmu Elohim, itu kan kados, kudus. Ciptakanlah dunia melalui aku. Tapi kembali saudara, jawaban yang sama keluar dari mulut Bapak Yahweh untuk huruf Qaf. Tidak Qaf. Karena kamu tahu kata kelalah atau kata kutuk itu juga dimulai dari kamu. Kata kelalah yang artinya kutuk itu juga dimulai dengan huruf Qaf, huruf depannya. Di sini saudara, saya selalu memberitahu, kelalah atau kutuk itu juga bisa masuk dalam kehidupan kita. Itu hanya dengan satu sikap. Saudara masih ingat dengan sikap hidup kita apa? Kelalah atau kutuk itu bisa masuk. Kelalah atau kutuk itu bisa masuk, itu hanya dengan satu sikap yang namanya khawatir. Kenapa? Kok sampai khawatir itu bisa mendatangkan kutuk di dalam kehidupan kita? Karena ketika orang itu khawatir, sebetulnya orang itu tanpa dia sadari, dia itu sedang mengeluarkan energinya Tuhan yang namanya pertolongan dari dalam kehidupannya, tapi di waktu yang bersamaan, tanpa dia sadari, dia itu sedang menarik energi negatif dari luar yang namanya kelalah atau kutuk masuk dalam kehidupannya, sehingga saat itu juga ketika dia khawatir, maka kutuklah yang berperan utama di dalam kehidupannya. Jadi jangan pernah saudara itu kasih tempat untuk kekhawatiran dalam kehidupan saudara. Ya, karena memberi tempat untuk kekhawatiran itu sama saja memberi tempat untuk siapa berarti? Untuk kelalah atau untuk kutuk. Saudara paham? Ya. Terus mungkin ada di antara kita yang bertanya, lah berarti kita itu tidak boleh khawatir, tidak boleh takut Pak. Kalau saudara perhatikan ucapan Yesus di dalam kitab Matai, janganlah kamu khawatir. Yang bahasa Ibrani-nya ditulis dengan kata al-tidaku, yang artinya janganlah kamu khawatir. Kata janganlah di situ itu sebetulnya bukan kata janganlah yang artinya letterless, sebuah larangan biasa. Tapi janganlah di situ itu sebetulnya sedang berbicara tentang perlu atau tidak perlu. Artinya kalau kita khawatir itu sebetulnya perlu atau tidak. Maka ayatnya dilanjutkan dengan kata-kata apa? Apakah dengan kamu khawatir itu akan menambahkan satu amah pada kumato? Apakah, atau dengan kata lain, apakah dengan kamu khawatir perawakanmu, tubuhmu, fisikmu, kesehatanmu itu jadi baik? Ternyata tidak. Justru dengan kamu khawatir perawakanmu, tubuhmu, fisikmu, kesehatanmu itu justru akan menyusut. Gitu loh saudara-saudara sekalian. Nah terus bagaimana dengan orang yang mengatakan, oh kita khawatir itu tidak apa-apa, karena kan masih manusia. Nah ini pemahaman yang keliru. Kalau pemahaman yang benar, khawatir atau takut itu ada, itu supaya kita
mengandalkan Bapak Yahweh. Paham saudara? Jadi khawatir atau takut itu ada supaya orang mengandalkan Tuhan gitu loh. Bukan artinya oh berarti kita boleh khawatir, wong kita itu masih manusia jasmani biasa. Tapi perlukah kita itu khawatir? Tidak perlu. Maka ayat selanjutnya dikatakan apa? Apakah dengan kamu khawatir itu akan membuat perawakanmu itu jadi lebih bagus atau lebih baik kesehatanmu? Tentu saja tidak, saudara. Karena yang ada di dalam kekhawatiran itu isinya cuma apa ini? Kelalah atau kutuk. Ya, jadi melalui huruf Qaf ini kita diberitahu, jangan sekali-kali kita kasih tempat untuk kekhawatiran. Kemudian huruf yang lain yang juga datang kepada Bapak Yahweh adalah huruf Sadi. Huruf Sadi menghadap Bapak Yahweh dan berkata dengan keyakinan, ciptakanlah dunia melalui diriku. Karena aku ini sebagai penanda orang sadik atau orang benar. Dan karena engkau akan mengadili dunia ini kelak dengan sedek atau dengan keadilanmu. Dan sampai di sini saudara, Bapak Yahweh itu juga menjawab, tidak Sadi, karena kata sarut yang artinya kekacauan atau musuh, itu juga dimulai dengan huruf Sadi. Ini ya, sarut, Sadi, res, waw, dan tau. Itu dimulai dengan huruf Sadi. Kamu bilang bahwa kamu akan jadi penanda orang sadik atau orang benar, dan kamu juga mengatakan aku nanti suatu hari kelak akan mengadili dunia dengan sedek atau dengan keadilanku. Kamu banggakan itu? Tunggu dulu. Wong kata sarut atau kekacauan atau musuh itu juga dimulai dengan kata atau huruf Sadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Huruf Sadi ini saudara sedang memberitahu kita bagaimana dengan kehidupan kita, secara khusus kehadiran kita di tengah-tengah orang. Apakah kehadiran kita itu bisa diterima dengan sukacita dan orang itu selalu welcome dengan kehadiran kita? Atau justru ketika ada kita, orang itu akan berkata apa? Wah kayak penyakitnya teko maneh. Wis bubar. Ya, penyakitnya teko maneh. Bagaimana saudara dengan kehadiran kita? Apakah kehadiran kita itu membuat orang sukacita atau justru bikin orang bubar jalan? Dari huruf Sadi ini saudara kita tahu ketika kehadiran kita itu justru menciptakan masalah, Bapak Yahweh itu juga akan menolak kita. Ya, perhatikan ini baik-baik. Karena apa? Kita tidak bisa dipakai untuk memberitakan kebenarannya Bapak Yahweh. Karena belum sebelum kita ngomong kebenaran kita sudah ditolak. Terkecuali kita ditolak, kita dianggap musuh ketika kita mengatakan kebenaran. Nah itu no problem. Ya. Dan itu juga sudah dinubuatkan di dalam kitab Markus 13 ayat 13. Bahwa kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tapi yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Perhatikan Markus 13 ayat 13a. Di situ dikatakan apa? Kamu akan benci semua orang karena namaku, nama Yesua. Dan itu betul-betul saya alami terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Ketika saya ngotak-ngatik Yesus, mulai orang itu bereaksi. Tapi kalau saudara dibenci karena ini, di hadapan Tuhan no problem. Justru Bapak Yahweh seneng. Wah iki Petrus kuwi, wong sing kendel-kendel, orang yang berani-berani memberitakan kebenaran. Justru saudara akan diacungi jempol. Tapi kalau sikap hidup kita itu justru bikin orang bubar jalan. Nah itu yang Bapak Yahweh tidak suka saudara. Jadi kalau kita sedang ngomong kebenaran, kita ditolak, no problem. Tapi kalau kita tidak sedang ngomong kebenaran, lalu kita ditolak orang karena sikap kita. Nah itu yang masalahnya di situ saudara. Ini yang kelima. Kemudian setelah huruf Sadi ditolak, majulah huruf berikutnya ke hadapan Tuhan, yaitu huruf P.
Huruf P juga menghadap Bapa Yahweh dan berkata, ciptakanlah Bapa dunia ini melalui diriku. Karena kata podeh yang artinya penebus, itu dimulai dari aku atau dimulai dari huruf P. Podeh yang artinya penebus, itu hurufnya P, Waw, Dalet, dan He. Dibaca podeh. Dan ini dimulai dengan huruf apa ini? Huruf P. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kembali, Elohim atau Bapak Yahweh itu juga menolak permintaan huruf P. Karena apa? Karena ternyata kata pesya yang artinya dosa, dan pesya itu bukan dosa biasa, tapi pesya itu adalah dosa pemberontakan yang disengaja terhadap Yahweh, itu juga diawali dengan huruf P. Kalau saudara ingat, saya pernah memberitahu, dosa atau kata dosa itu juga ditulis dengan kata hatat. Maka kita ngomong apa setiap kali kita berdosa? Hatati la Yahweh. Kata hatati, hatatnya itu artinya dosa. Tapi dosa itu juga ditulis dengan kata pesya. Ini ada bedanya. Pesya itu untuk merujuk kepada satu dosa pemberontakan terhadap Bapak Yahweh atau terhadap firman Tuhan. Sekarang ini saudara, kita itu sedang bersama-sama menghidupi dekade tahun P. Yang artinya P itu adalah mulut. Sekarang kita itu sedang menghidupi dekade tahun P. Dan sekarang kita ada di tahun P Bet. Nanti tepat tanggal 25 September, tepat jam 6 sore, atau tepat pada waktu pergantian hari di Israel, entah itu jam 6 sore atau jam 7 sore, maka saat itu kita sudah meninggalkan tahun P Bet dan kita bersama-sama masuk ke tahun P Gimel, yaitu dekade tahun P. Nah, melalui huruf P ini saudara, ini sekaligus memberitahu kita ketika kita mendengarkan firman, sekeras apapun firman itu menegur kita. Kalau kita itu belum bisa menerima, firman Tuhan memberitahu apa? Jaga P atau jaga mulut kita. Melalui huruf P ini kita diberitahu. Kalau ketika saudara sedang beribadah di Kehilat, saudara sedang mendengarkan firman dan firman itu bicara keras, mungkin saudara kena tertempelak, saudara tertabrak, tidak hanya tersindir. Hari ini kita diberitahu, jangan buru-buru pakai mulut kita itu untuk memberontak dan marah. Tapi jaga mulut kita, jangan sampai keluar kata-kata pemberontakan. Karena apa saudara? Karena sekeras apapun firman itu menegur kita, firman yang keras itu tidak punya tujuan lain selain membuat kita lebih baik. Amin. Ya, firman itu mau keras kayak apapun, tidak punya tujuan lain. Ya, jangan saudara jadi orang-orang yang kayak rombongannya orang-orang yang di kasusnya Yesua. Waktu Yesua mengadakan mujizat, wah, yang mendekat kepada Yesua itu banyak sekali, jumlahnya ribuan. Pada waktu apa? Yesua mengadakan mujizat. Yesua merubah roti yang jumlahnya 5 jadi 5.000 lebih. Ikan yang jumlahnya 2 ekor jadi 5.000 lebih. Dan itu bisa dimakan semua orang yang ada pada saat itu. Mereka pada mendekat kepada Yesua saudara. Tapi begitu Yesua ngomong dan omongannya keras menegur. Saudara perhatikan di dalam kitab suci dikatakan apa? Mereka mulai pergi satu persatu dan mereka mengatakan apa? Perkataan ini keras. Tidak sanggup semua orang untuk mendengarkannya. Ya. Terus terang kalau saya saudara, misalkan saya ngundang orang lain khotbah di sini, khotbah isine mung dari awal sampai akhir berkat-berkat, saya malah ngantuk saudara, terus terang. Bukan saya tidak butuh berkat, saya butuh berkat. Karena hidup saya itu harus berjalan dengan berkat dari Bapa Yahweh. Demikian juga dengan hidup saudara. Berarti kita itu butuh berkat enggak? Butuh.
Tapi aneh, kalau saya ngundang orang, dari awal sampai akhir dia khotbah, ngomongnya cuma berkat. Entah kenapa saya itu ngantuk, duduk itu bisa ngantuk saudara. Ya, tapi kalau ngomongnya itu memberi nasihat yang baik-baik, sekalipun itu keras, saya justru kasih perhatian yang terbaik buat firman yang dia sampaikan. Bukan saya tidak memberi perhatian yang model berkat-berkat, bukan. Tapi justru entah kenapa ketika yang dibicarakan hanya berkat sejak awal sampai akhir, sampai amin dia selesai khotbah, cuman berkat. Rasanya saya malah ngantuk saudara. Saya tidak tahu kenapa itu. Saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini. Ini juga sudah terbiasa dengan firman yang keras. Saya mau ngomong keras kayak apapun, sudah banyak yang terbiasa. Dan saya dengan demikian, saya itu bisa menyampaikan firman itu dengan tanpa beban, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi lain halnya, saya pernah menyampaikan satu firman yang itu keras, di mana tidak pernah ada satu pengkhotbah pun yang ketika diundang di tempat itu berani ngomong soal perayaan Imlek atau Sinsia. Tapi waktu saya diundang, saya singgung soal Imlek dan Sinsia, saya katakan, kalau saudara sudah di dalam Bapa, Yahweh dan Yesua, iman saudara yang lama, kebiasaan, ritual, upacara keagamaan saudara yang lama, yang di luar akar Ibrani tidak boleh dilakukan lagi. Begitu saya turun mimbar, Pak Nino ini bagaimana? Orang kok tidak boleh kionghi, tidak boleh merayakan Imlek. Ya saya jawab, lah firman ngomong begitu. Jangankan merayakan, ngasih ucapan Imlek gong sifat saya saja tidak boleh. Yesua yang ngomong. Yesua katakan apa? Kalau kamu melihat ada orang memberi salam kepadamu dan dia tidak membawa pengajaranku, pengajarannya Yesua, jangan kamu memberi salam atau membalas ucapan salam itu. Ya. Sekarang saya mau tanya, gong sifat saya, selamat Imlek, itu ucapan dari iman percaya kita atau bukan saudara? Bukan. Jadi boleh enggak kita mengucapkan kalau begitu? Enggak boleh. Yang enggak boleh itu bukan saya. Saya cuma ngomong, nyomot apa yang dikatakan Yesus, tak comot, tak sampaikan gitu loh. Setelah itu, apa yang terjadi? Mereka mikir-mikir kalau mengundang saya. Ya saya sekalian sampaikan di mimbar. Ya mohon maaf, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini kebenarannya seperti ini. Kalau saudara keberatan saya ngomong seperti ini, ngomong sama Bapak Gembalanya. Bulan depan tidak usah ngundang Pak Nino lagi. Ya, saya cuma ngomong begitu saudara. Jadi saya tidak peduli. Karena saya cuma punya satu keyakinan, sekeras apapun firman menegur kita, tidak punya tujuan lain selain membuat kita itu lebih baik. Amin. Ya tujuannya itu firman cuma satu, membuat kita lebih baik. Karena selama kita tidak berjalan di koridornya firman, ya jangan harap saudara selamat nantinya. Saya harus mengatakan ini saudara. Ini juga karena di tempat kita, tadi sudah saya singgung di depan, itu ada orang yang tidak suka kalau saya ngomong soal vaksin. Dan kemudian orang itu ngomong macam-macam di luaran sana. Ya sudahlah, ya. Tetapi saya harus memberitahu, kalau saudara tidak suka atau saudara belum bisa menerima, diam. Ya, jangan banyak keluar kata-kata perbantahan atau pemberontakan. Karena saya berdiri di tempat ini, Pak Dedeng dan Pak Lukas berdiri di tempat ini, itu tidak pernah keluar dari koridor firman. Selalu yang kami katakan itu ada di firman, dan kalau kami disuruh menunjukkan dasar firmannya itu ada. Gitu loh. Kami tidak pernah keluar dari firman. Jadi kalau saudara tidak suka atau saudara belum bisa terima, lebih baik mulut saudara itu direm. Dikunci dulu, saudara boleh tanyakan ke saya langsung. Dan minta hikmat supaya saudara itu dikasih ngerti kebenarannya. Ya, jadi jangan opo-opo itu ngamuke sing digedek-gedek gitu loh. Ya, saya perhatikan ada orang ketika saya bicara tentang barangnya anti Hamasyah, marah, ditunjukkan dengan gelagat dan sikap yang tidak baik.
Kalau saya ya sudah, silakan go ahead. Ya, itu pilihanmu mau bersikap seperti apa. Cuman yang jadi masalah saya harus memberitahu. Yang kamu sikapi seperti itu bukan saya. Tapi yang kamu sikapi dengan gelagat yang tidak baik itu firman. Jadi kalau yang kamu sikapi dengan gelagat yang tidak baik itu firman, ya yang sedang kamu marahi itu firman, bukan saya. Nek saya kan rai gedeng dasteng, ya toh. Pokok yang saya katakan ada di firman, ya saya dengan santai aja saya akan ngomong, gitu loh. Saya tidak peduli bagaimana resikonya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, huruf P itu artinya mulut. Sekarang kita sedang menghidupi dekade tahun P. Itu artinya jaga mulut saudara. Secara khusus ketika saudara mendengarkan firman yang keras, jaga mulutmu kalau saudara belum bisa menerima firman yang keras itu. Saudara diam, saudara minta hikmat Roh Kudus supaya saudara dikasih ngerti kebenarannya. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf ayin. Huruf ayin juga menghadap Bapa Yahweh dan berkata, ciptakanlah dunia ini melalui diriku, ya Elohim yang Maha Kados. Karena anawah yang berarti kerendahan hati, itu diawali dari aku atau diawali dari huruf ayin. Tetapi saat itu Elohim juga tahu kalau kata aroh yang artinya tindakan tidak bermoral, itu juga dimulai dengan huruf ayin. Aroh itu hurufnya ini. Ayin, res, waw, dan he. Aroh diawali dengan huruf apa ini? Ayin, saudara-saudara sekalian. Jadi ketika huruf ayin itu pamer sama Bapak Yahweh, ciptakan dunia melalui akulah Bapak Yahweh. Karena kata anawah yang artinya kerendahan hati itu diawali dengan aku. Tapi Bapak Yahweh ngomong sama huruf ayin. Boleh kamu mengatakan anawah itu juga diawali dengan kamu. Tapi kamu tahu kata aroh yang artinya tindakan tidak bermoral itu juga dimulai dengan huruf ayin. Maka ketika Bapak Yahweh melihat Sodom dan Gomorrah dipenuhi dengan kejahatan aroh atau kejahatan yang tidak bermoral, di mana setiap mereka yang bersetubuh itu tidak hanya bersetubuh antara laki-laki dan perempuan, tapi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan itu akan bersetubuh. Maka begitu Bapak Yahweh melihat Sodom dan Amorah itu dipenuhi oleh kejahatan aroh atau kejahatan yang tidak bermoral, Bapak Yahweh waktu itu hancurkan Sodom dan Gomorrah tanpa sisa sedikit pun. Jadi lagi-lagi saudara, permintaan dari huruf-huruf ini ditolak oleh Bapak Yahweh. Nah, kemudian datang huruf berikutnya yang mengajukan diri adalah huruf samek. Huruf samek juga menghadap Bapak Yahweh dan berkata, ya Elohim yang Maha Kados, ciptakanlah dunia melalui diriku. Karena kata somek yang artinya menopang itu dimulai dari aku atau dimulai dari huruf samek. Dan setiap manusia akan membutuhkan topangan. Tetapi waktu itu Elohim atau Bapak Yahweh tetap menolak dan mengatakan, karena engkau sebagai penopang, sebaiknya engkau jangan beranjak dari tempatmu dan tetaplah jadi penopang. Karena kalau engkau beranjak, orang-orang yang sedang jatuh akan kehilangan dukunganmu sebagai penopang. Nah, demikian seterusnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Masing-masing huruf itu mengajukan diri untuk menjadi huruf awal untuk kata penciptaan yang akan diucapkan oleh Bapak Yahweh. Tapi singkat cerita, sampai di huruf gimel atau huruf yang ketiga, kisah itu memberitahu tidak ada satupun dari 20 huruf Ibrani yang sudah mengajukan diri supaya dipakai Tuhan untuk menjadi huruf awal dari kata penciptaan yang akan diucapkan Bapak Yahweh. Tidak ada satupun dari 20 huruf ini yang di-ACC oleh Bapak Yahweh. Nah, 20 huruf yang mengajukan diri ini
semuanya ditolak oleh Bapa Yahweh. Sehingga tinggallah giliran huruf alef dan huruf bet. Tetapi sebelum kita melihat bersama-sama huruf bet, kita akan lihat dulu huruf alef. Huruf alef atau huruf yang pertama adalah satu-satunya huruf yang menahan diri untuk tidak mendesak Bapa Yahweh agar menciptakan dunia melalui dirinya. Sehingga ketika Bapa Yahweh melihat alef ini kok tidak mendesak aku ya. Dia tidak mengatakan ya Elohim yang Maha Kados, ciptakanlah dunia melalui aku. Kok alef ini enggak ya? Nah, sehingga ketika Bapa Yahweh melihat huruf alef yang tidak mendesak dirinya, maka Bapa Yahweh mengganjar tahu dirinya huruf alef ini dengan memberikan tempat pertama dalam 10 Torah atau Aseret Hadibrot yang dikatakan Anoki Yahweh Eloheka, yang artinya akulah Yahweh Elohimu dan seterusnya. Dan itu bisa saudara lihat di dalam kitab Shemot atau Keluaran 20 ayat yang kedua. Kalau kita perhatikan saudara, huruf alef yang tidak mendesak Bapa Yahweh ini justru dikasih tempat yang terhormat, duduk di urutan pertama dalam 10 Torah. Sebelum Torah itu mengatakan atau mengajarkan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Terlebih dahulu 10 Torah itu dimulai dengan kata apa ini? Akulah Yahweh Elohimu dan seterusnya. Jadi huruf alef yang tidak pernah mendesak Bapa Yahweh ini justru dikasih tempat terhormat. Dia didudukkan di urutan pertama dalam 10 Torah. Dan ini karena huruf alef itu satu-satunya huruf yang menahan diri untuk tidak mendesak Bapa Yahweh. Huruf alef yang tidak mendesak Tuhan ini saudara, ini sekaligus menjadi gambaran kita. Ya, inilah kenapa ketika kita itu sedang dalam pergumulan, jangan sampai doa kita itu dideteksi Bapa Yahweh, terus-terusan mendesak Bapa Yahweh. Artinya apa? Artinya untuk satu pergumulan yang sama, kita itu doanya berulang kali. Diulang berkali-kali, minta terus gitu loh. Maka dalam kalangan kekristenan itu muncul satu ungkapan atau pepatah yang mengatakan, mengulang-ulang doa itu seperti halnya ketika seseorang sedang mengayuh sepeda, yang suatu saat ketika dikayuh terus, maka akan tiba atau sampai di tujuannya. Nampaknya saudara, pepatah ini baik, nampaknya bagus. Tapi saya katakan, justru pepatah ini banyak menyesatkan orang percaya, dan pepatah inilah yang justru membuat doa orang itu tidak pernah ketemu goalnya. Karena apa? Di telinga Bapa Yahweh, ketika orang itu selalu mengulang-ulang doa permintaannya, saudara tahu, orang itu akan dianggap apa saudara? Dianggap apa tadi? Mendesak Bapa Yahweh. Paham saudara? Jadi ketika saudara minta satu permintaan, hari ini saudara sampaikan dalam doa, saudara minta, besok saudara minta dengan satu permintaan yang sama, besok lagi minta dengan satu permintaan yang sama lagi, terus sampai saudara mati permintaannya sama. Asal saudara tahu, doa saudara itu akan dianggap apa ini? Mendesak Bapa Yahweh. Sampai mejen, tidak akan pernah saudara dapat. Maka di sini kita selalu diajar apa? Berdoa, minta itu cukup sekali. Berikutnya kita harus apa? Mengembangkan ucapan syukur sebagai tanda bahwa doa kita sudah didengar baik oleh Bapa Yahweh dan sudah diberkati oleh Bapa Yahweh. Amin. Kita diajarnya seperti itu. Jadi pepatahnya harus diganti. Bukan mengulang-ulang doa seperti mengayuh sepeda. Tapi mengulang-ulang atau mengembangkan ucapan syukur. Itu seperti halnya mengayuh sepeda yang suatu saat akan sampai juga ke tujuannya. Jadi yang bikin kita ketemu goalnya sampai di tujuan
pergumulan doa kita itu apanya? Doanya atau ucapan syukurnya berarti? Ucapan syukurnya, bukan doanya. Doanya saudara ulang-ulang sampai mejen, malah mejen tok, tak kandani. Malah tidak ketemu golnya. Karena apa? Di telinga Bapak Yahweh, saudara itu dianggap apa ini? Mendesak Bapak Yahweh. Ngesol loh. Loh, kok Bapak berani mengatakan seperti itu? Ya karena itu tanda kita itu tidak percaya sama Tuhan gitu loh. Buktinya tidak percaya apa? Permintaan yang sama diulang-ulang. Itu tanda orang tidak percaya gitu loh. Jualoe kui terus. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu diajar berdoa itu cukup minta sekali. Berikutnya saudara kembangkan ucapan syukurmu sebagai tanda bahwa doamu sudah didengar dan diberkati oleh Bapak Yahweh. Ini huruf alef yang pertama. Kemudian kita lihat huruf bet yang akhirnya dipakai oleh Bapak Yahweh. Huruf bet juga melangkah ke hadapan Bapak Yahweh dan memohon di hadapannya. Perhatikan permohonannya. Di situ huruf bet mengatakan begini. Ya Elohim, kiranya terjadilah kehendakmu untuk menciptakan dunia melalui aku. Sehingga semua penduduk dunia akan memberikan pujian setiap hari kepadamu melalui aku dengan berkata, Baruch Yahweh leolam, amin wa amin. Yang artinya diberkatilah Yahweh selama-lamanya, amin, amin. Dan ternyata saudara, ketika Bapak Yahweh mendengar ucapan huruf bet yang dideteksi penuh dengan kerendahan hati dan tidak ada unsur menonjolkan diri sedikit pun ini. Karena huruf bet ngomongnya bagaimana? Ya Elohim terus apa ini? Kiranya terjadilah apa? Kehendakmu apa kehendakku? Kehendakmu berarti kehendaknya siapa? Bapak Yahweh. Tapi kalau saudara bandingkan dengan 20 huruf yang sebelumnya, mereka mengatakan apa? Ciptakanlah dunia melalui siapa? Aku. Gitu loh saudara. Nah ketika Bapak Yahweh mendengar ucapan huruf bet yang penuh dengan kerendahan hati dan tidak ada unsur menonjolkan diri sedikit pun, Bapak Yahweh pada waktu itu memenuhi permintaan huruf bet dan dia berkata, Baruch haba besem Yahweh, yang artinya diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Dan Bapak Yahweh saat itu ketika dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, Bapak Yahweh memulai kata-kata penciptaannya dengan huruf awal, yaitu huruf bet dengan berkata apa? Beresit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Yang artinya pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Perhatikan kata beresit. Kata beresit itu ditulis dengan huruf Ibrani yang sebelah kanan ini. Ya, beresit itu dimulai dengan huruf bet, yaitu bet, res, alef, sin, yod, dan tau. Ini dibaca beresit. Dan sekali lagi kata beresit dimulai pakai huruf apa ini? Huruf bet. Dari kisah ini saudara, kita bisa menarik sekarang satu pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Yaitu bahwa ketika huruf tau sampai dengan huruf gimel mengajukan dirinya kepada Bapak Yahweh, supaya Bapak Yahweh memakai mereka dalam kata-kata penciptaannya dengan mengatakan, ciptakanlah dunia melalui diriku, karena melalui aku bla 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 bla. Karena aku mewakili kata ini, kata itu, bla 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 bla. Tapi rupanya saat itu Bapak Yahweh tidak mengabulkan satupun permintaan 20 huruf Ibrani ini. Kira-kira saudara, apa yang sebetulnya membuat Bapak Yahweh tidak mengabulkan permintaan 20 huruf ini? Kira-kira apa? Yang membuat Bapak Yahweh tidak mengabulkan permintaan mereka adalah keakuannya. It's me. Ciptakanlah dunia melalui siapa tadi?
Aku. Tapi kalau huruf Bet ngomong apa? Kiranya terjadilah kehendakmu, kehendaknya Bapak Yahweh. Tapi 20 huruf tidak diterima. Karena Bapak Yahweh mendeteksi ada yang namanya keakuan. Ini yang Bapak Yahweh tidak suka, saudara. Ada maksud terselubung di balik permintaan mereka kepada Tuhan. Mereka pengen apa sih sebetulnya nantinya? Gitu loh. Setelah dunia ini tercipta, kalau sampai tercipta dari 20 huruf itu, sebetulnya mereka itu pengen di apa? Mereka itu pengen dipuji, pengen diwah, gitu loh. Ini loh, dunia ini nih, ini diciptakan melalui aku, ngerti tidak kamu? Gitu loh saudara. Padahal siapa mereka ini? Andai kata waktu itu 20 huruf ini berkata-kata seperti huruf Bet. Ngomongnya kalau waktu itu andai kata seperti huruf Bet dengan kerendahan hati. Tidak ada unsur mau menonjolkan diri. Tidak menutup kemungkinan. Bapak Yahweh itu bisa saja pakai mereka dalam kata-kata penciptaannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan. Bapak Yahweh itu bisa ciptakan kalimat penciptaan. Atau kalau saya kerucutkan bisa saja tidak hanya kalimat. Tapi satu kata penciptaan. Tapi dalam satu kata penciptaan itu isinya 22 huruf Ibrani secara bersamaan. Bisa tidak Bapak Yahweh menciptakan ini? Bisa. Tapi andai kata mereka saat itu dideteksi tidak ada keinginan menonjolkan dirinya. Dari sini saudara, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa tidak ada yang tidak bisa tercipta dalam kehidupan kita. Semua sanggup Bapak Yahweh ciptakan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, tidak ada bagi Bapak Yahweh kita mengenal satu kata-kata iman. Bagi Yahweh tidak ada yang mustahil. Itu artinya tidak ada yang tidak bisa tercipta dalam kehidupan kita bagi Bapak Yahweh. Karena semua apapun itu sanggup Bapak Yahweh ciptakan dalam kehidupan kita. Kerendahan hati atau humble adalah satu di antara kuncinya. Tidak ada unsur meninggikan diri atau unsur balas dendam. Maksudnya bagaimana? Lihat saja ya, nanti kalau suatu saat aku sukses, aku akan membalas kamu. Seringkali orang kan seperti itu. Ya, orang kalau sudah dendam ke semut sama orang kan begitu, ya toh? Orang kalau sudah tidak suka sama orang, deloi gue. Suatu saat aku sukses ya, tak balas gue. Ya toh? Orang kan seringkali begitu. Awas kamu ya. Tapi ternyata ketika ada unsur balas dendam yang terselubung di balik apa yang kita minta kepada Bapak Yahweh, itu justru akan menggugurkan setiap apa yang menjadi pergumulan kita, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar dari huruf Bet ini. Ketika Bapak Yahweh melihat ketulusan di balik permintaan kita, tidak ada yang mustahil untuk Bapak Yahweh kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya percaya saudara, tidak mustahil apapun sanggup Bapak Yahweh ciptakan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi, kalau sampai hari ini ada di antara kita yang pergumulannya itu juga tidak pernah ketemu goalnya sampai hari ini. Saudara mungkin sudah bergumul berbulan-bulan. Saudara bergumul bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi sampai detik ini saudara tidak pernah ketemu goalnya. Hari ini kita diberitahu, selidikilah. Barangkali masih ada yang tidak benar, yang masih terselubung di balik pergumulan saudara. Ya, ingat, terkadang orang ketika dia bergumul, tanpa dia sadari seringkali menyematkan ini saudara. Unsur apa ini? Balas dendam. Yang tadi saya katakan apa? Lihat saja nanti, kalau suatu hari aku sukses, aku akan balas kamu. Ya. Padahal membalas seseorang itu tidak perlu dengan balas dendam. Ya tinggal saudara tunjukkan saja dengan kesuksesan saudara. Ya biar orang itu melihat dengan sendirinya kesuksesan saudara. Itu sudah sebagai hukum alam yang telak untuk menghukum orang yang pernah meremehkan saudara.
Tapi selama saudara berpikir, awas ya, lihat ya, sekarang kamu merendahkan aku. Suatu saat aku sukses, tak balas kamu. Saudara boleh buktikan, sampai kapanpun saudara bergumul, saudara tidak akan pernah ketemu goalnya. Karena apa? Karena unsur balas dendam saudara, itu rupanya menjadi satu barrier antara saudara dengan tingkap-tingkap langit yang sedang dibuka Bapak Yahweh. Pada saat saudara sedang bergumul, Bapak Yahweh, Tuhan tolong saya. Angkat saya dalam pergumulan saya ini. Artinya saudara sedang minta dimuliakan Bapak Yahweh. Tapi tanpa saudara sadari atau saudara sadari ada unsur dendam di situ. Saudara tahu dendam itu akan jadi plafon ini loh. Jadi barrier. Jadi plafon, jadi gentengnya. Karena ada plafon dan genteng kita bisa lihat langit enggak saudara? Enggak bisa. Lah unsur balas dendam saudara itu akan jadi seperti itu. Barrier, pemisah atau penghalang antara saudara dengan tingkap-tingkap langit yang sebetulnya sudah buka atau belum? Sajane wis buka. Tapi karena ada barriernya, karena ada pemisahnya, sampai enggak pergumulan, jawaban pergumulan itu kepada saudara? Enggak sampai. Gitu loh. Jadi kalau sampai hari ini ada pergumulan saudara yang belum juga ketemu goalnya, rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan. Selidikilah. Barangkali masih ada yang tidak benar yang masih terselubung di balik pergumulan saudara. Karena saya sangat percaya selama semuanya benar, semuanya ada dalam koridornya Bapak Yahweh. Semuanya ada dalam cara-caranya Bapak Yahweh. Tidak ada yang mustahil untuk Bapak Yahweh menciptakan keinginan saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Amin. Selama semuanya benar, selama semua ada dalam tracknya Bapak Yahweh, koridornya Bapak Yahweh, dalam cara-caranya Bapak Yahweh, saya percaya tidak ada yang mustahil untuk Bapak Yahweh menciptakan keinginan saudara dan saya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian.